Oke, saya pakai mimbar ini supaya setara dengan Wakapolri. Dan kenapa dari tadi mimbar ini nggak dipakai? Padahal ini adalah peralatan pertama untuk mengucapkan pendapat umum. Dalam tradisi Yunani, setiap mimbar disediakan untuk mereka yang punya dalil. Dia disebut umum karena akhirnya terlihat orang yang bicara siapa tuh. Itu sifat pertama. Saya mau terangkan sebetulnya balik pada tema tadi. Apa sebetulnya yang disebut pendapat umum? Emang ada pendapat khusus? Pendapat khusus itu kalau Anda mau meminang pasanganmu untuk diajak nikah, itu pendapat khusus. Tapi begitu pendapat itu diucapkan di depan umum, maka pendapat itu harus dihasilkan di dalam upaya untuk menentang pendapat lain. Kalau Anda ditanya, apa pendapatmu? Saya sependapat. Itu artinya dia tidak berpendapat. Pendapat hanya disebut pendapat kalau diajukan untuk menghalangi atau bahkan membatalkan pendapat lain. Jadi dari awal, sifat dari pendapat itu adalah untuk cari gara-gara. Itu dasar ontologinya tuh. Saya berpendapat supaya saya berbeda dengan pendapat Anda. Itu namanya pendapat. Jadi pendapat itu tidak boleh disopan santunkan. Kalau Anda mengucapkan pendapat dengan cara sopan santun, artinya Anda tidak berpendapat. Takut mengucapkan sesuatu yang kontras dengan pendapat orang lain. Saya tadi sebut istilah kontras. Ada teman kontras tadi. Kalau Anda perhatikan misalnya, kata kontras itu artinya tidak sependapat. Namanya kontras. Tapi kontras itu huruf terakhir dari S itu huruf besar. Coba Anda perhatikan ya, teman-teman polisi. Apa artinya? Kenapa ditaruh huruf besar di situ? Yang lebih penting bukan kontranya, tapi S di belakangnya tuh. Anda tahu nggak asal usul huruf S dibuat besar di situ? Karena pada waktu itu 98, ketika saya masih di LBH bersama Munir, macam-macam, ada Buyung Nasution, kita ingin tunjukkan bagaimana pendapat itu harus diasumsikan sebagai pertentangan pikiran. Tetapi lebih dari itu, kata S itu artinya Soeharto. Jadi kontras itu kontra S, kontra Soeharto. Pada waktu itu kita selundupkan kemarahan kita dengan kata itu dan S di belakangnya besar. Jadi maksudnya jelas, kontra terhadap pendapat Soeharto, full stop. Gak ada keraguan kita katakan waktu itu. Kenapa? Karena moralnya ada pada kita, pada masyarakat sipil. Saya buka aja rahasianya tuh, kenapa S-nya di belakang itu besar tuh. Sekarang kontra S-nya apa? S-nya apa? Subianto, Sigit. Itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai sesuatu, kita takut mengucapkan itu, kita pakai bahasa simbol S-nya di situ. Mungkin kontra sekarang itu S adalah kontra saya, kontra siapa aja tuh. Jadi saya mulai dengan cara berpikir itu. Kalau kita lihat apa sebetulnya kemarahan publik kepada Parcok hari ini, sebut aja secara resmi. Kenapa publik marah pada Parcok? Bahkan marah pada oknum gitu. Absurd. Kita coba lihat bagaimana sebetulnya proses yang kita sebut sebagai reformasi kepolisian. Tidak pernah terjadi reformasi. Yang terjadi pemisahan antara tentara dan polisi pada waktu itu. Yang terjadi adalah pemisahan kelembagaan, bukan evaluasi terhadap kondisi. Sebentar Bung Rocky, Pak Waka, isi dan judul di luar tanggung jawab moderator ya. Bahkan tugas moderator tidak boleh memoderasi pikiran. Tugas moderator hanya menjaga tata tertib, bukan menjaga pikiran. Ya udah, oke. Saya lanjut ya. Waktu kita mulai membayangkan kita mau pergi pada demokrasi, urusan pertama kita adalah
Siapa yang mengganggu demokrasi? ABRI 98 yang mengganggu, menghalangi demokrasi. Siapa itu ABRI? Tentara dan polisi. Bayangkan misalnya, saya di YLBHI, setiap kali kita diskusi, orang dari Keramat 5 itu datang, masuk ke ruangan Adam Malik di YLBHI, dia berdiri di atas meja, naik di atas meja. Demi undang-undang saya batalkan, saya bubarkan diskusi ini. Pada waktu itu masih mengucapkan demi undang-undang. Pada waktu itu polisi masih sama dengan tentara. Dan saya tahu Kasat Reskrim apa waktu itu namanya adalah Tito Karnavian. Jadi saya kenal Pak Tito dari awal. Tetapi pada waktu itu pengenalan kita anggap bahwa institusi buruk, bukan personalnya yang buruk. Sekarang ada orang yang maki-maki Pak Tito tuh. Tiap hari maki-maki Tito. Kenapa? Tidak kita biasakan untuk mengevaluasi kondisi yang menyebabkan kepolisian sekarang itu dibenci oleh rakyat. Lalu kita dalami lahan-lahan. Waktu terjadi reformasi, polisi dipisahkan dari tentara, tentara disuruh balik ke barak, polisi betul-betul jadi aparat Kamtibnas. Tapi itu adalah reformasi. Ini saya pindah dari Partai Biru ke Partai Merah. Karena Partai Biru juga ternyata udah di bail out oleh Gajah Merah. Dari mana tadi ya? Jadi yang terjadi adalah reformasi kelembagaan. Terjadi reformasi, tidak terjadi transformasi. Lembaganya dipisahkan, tetapi value-nya tidak ikut tertransformasi. Tadi dikatakan polisi harus kembali pada prinsip supremasi sipil. Itu juga salah. Yang mesti supreme itu bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipil. Jadi yang benar bukan supremacy, civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Di dalam demokrasi mau tentara, mau satpam, mau akademisi, profesor, punya ijazah apa enggak punya ijazah, tunduk pada nilai sipil. Lampu merah artinya tentara harus berhenti, polisi harus berhenti, profesor harus berhenti. Itu namanya nilai sipil. Jadi lampu merah itu nilai sipil, lampu hijau nilai sipil. Ya itu yang kita mau biasakan kan. Jadi sebetulnya kita mau bongkar dulu bahwa kenapa hari-hari ini ada ketakutan pada, tadi Usman Hamid pakai istilah the revival of authoritarianism. Sebetulnya itu masih abstrak, kembalinya otoritarianisme. Lebih tepat creeping militarism. Pengamat dunia sekarang menganggap Indonesia militarisme itu lagi merangkak, creeping. Dan itu yang sebetulnya lebih berbahaya daripada reformasi. Reformasi TNI tersusul oleh creeping militarism, kita balik pada the revival of authoritarianism. Itu soalnya tuh. Jadi saya mau terangkan bahwa ada reformasi, terjadi pemisahan lembaga tentara dan militer, tapi hanya sekedar reformasi, bukan transformasi. Kenapa? Karena nilai-nilai militeristik tidak tercegah di 98. Nilai-nilai itu carry over ke dalam sistem demokrasi. Jadi sebetulnya kita belum masuk di dalam era demokrasi. Reformasi tidak menghasilkan demokrasi. Terjadi perubahan kelembagaan tapi tidak terjadi perubahan nilai-nilai berdemokrasi. Dengan kata lain, kalau kita sebut kita pindah dari otoriter ke demokrasi. Pindah itu artinya langkah keluar dari orde baru masuk ke orde reformasi. Kita baru keluar dari, belum masuk ke. Lembaga-lembaganya lengkap. KPU ada, parlemen ada, Mahkamah Konstitusi ada, DPR ada. Lembaganya lengkap,
tapi pelembagaan belum berlangsung sempurna. Hanya itu yang mau kita pastikan. Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara tentang reformasi, transformasi, apapun istilahnya, kita mesti lihat bahwa kondisi kelembagaan kita itu tidak menghasilkan pelembagaan, hanya ada perubahan di dalam lembaga. Tetapi kita mulai lihat bahwa ada inisiatif lokal untuk menghasilkan ide tentang demokrasi. Waktu demonstrasi Agustus kemarin saya ada di Pekanbaru di Riau. Nemenin Irjen Heri Heriawan, Kapolda Riau. Demonstrasi yang besar itu, saya datang ke situ. Yang dipajang di depan para demonstran, menyambut para demonstran bukan panser, bukan water cannon, tapi spanduk besar ditulis oleh Kapolda Riau, Saudara Heri Heriawan. Selamat datang para pejuang aspirasi. Bayangin coba, dia sambut dengan spanduk itu. Nggak ada ketakutan, demonstran ngoceh suka-sukanya. Karena dia anggap demonstrasi itu pejuang aspirasi. Dengan cara itu langsung terbagi kimianya tuh. Pejuang aspirasi diterima. Provokator dihalangi. Yang memperjuangkan aspirasi pasti pakai argumen. Yang ingin merusak demonstrasi pasti pakai molotov. Mudah dipisahkan. Jadi contohlah Kapolda Riau. Bukan saya puji-puji, tapi faktanya begitu. Dia menerima protes itu sebagai pejuang aspirasi. Spanduknya di depan. Mahasiswa datang, digelar spanduk di depan tiba-tiba. Selamat datang para pejuang aspirasi. Karena kita menghormati mahasiswa yang berjuang untuk menghasilkan perubahan politik. Nah, itu dasarnya. Satu waktu saya bertemu dengan Pak Kapolri. Saya lagi membantu. Saya cerita aja soal sebelum saya bicara teorinya. Saya lagi berupaya untuk membuat beberapa Polda itu laboratorium tentang civilian value. Nah, karena saya bertemu dengan Pak Herimen, saya bolak-balik ke Pekanbaru. Tiba-tiba ada seorang tokoh masyarakat sipil WA saya. Rocky Gerung, Anda ternyata sudah dibeli oleh polisi itu. Bayangin coba. Kenapa? Terlihat Anda berfoto dengan Pak Sigit, Kapolri. Lagi nanam pohon. Dan Anda bicara, pidato di samping Kapolri. Saya bilang enggak. Pak Sigit tidak di samping saya, dia di belakang saya. Kenapa enggak dibalik bahwa saya yang membeli Kapolri, bukan saya yang terbeli. Karena saya nyusun kurikulum tentang hubungan antara polisi dan lingkungan yang disebut green policing yang dipromosikan oleh Kapolda Riau. Jadi bayangin, masyarakat sipil pun mencurigai aktivitas masyarakat sipil karena dia nggak paham bahwa lebih banyak orang yang mati karena kerusakan lingkungan daripada yang mati di jalan raya. Itu soalnya. Jadi kepicikan aktivis masyarakat sipil juga ada karena kecengengan, nggak bisa berpikir. Kalau saya kritik, saya juga kritik lingkungan saya yang mencurigai hubungan antara aktivis, dosen, jurnalis dengan kalangan kepolisian. Rocky Gerung sudah terkooptasi oleh Kapolri. Lalu dalam isu lingkungan terbalik, Pak Sigit terkooptasi oleh isu lingkungan yang saya buat. Begitu dong fairness-nya tuh. Jadi kita lihat bagaimana kepicikan itu ada di dalam bahkan masyarakat kita. Dan itu terjadi karena satu hal. Di belakang kepala kita, di belakang kepala mak-mak, di belakang kepala para dosen, kepala jurnalis, ada isu yang unexplainable, unspeakable. Yaitu soal fufu-fafa dan soal ijazah palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin. Karena menunggu kepastian isu ini sampai di mana tuh. Kita bikin riset, saya bikin riset, isu ini akan ada di semester ke depan masih ada di situ. Jadi kita mau coba bahas sekaligus apa yang kita sebut sebagai reformasi sebetulnya basisnya adalah
kecurigaan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sangat sensitif. Mereka tidak bisa ucapkan, saya pakai satu istilah, deep psychology, psikologi dalam masyarakat kita adalah bimbangan, kecurigaan, ketidakpastian. Ketidakpastian politik sekarang disiram dengan ketidakpastian ekonomi. Maka orang akan cari siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi coba kita endapkan sebetulnya sebagai satu refleksi. Upaya untuk membenahi kepolisian adalah upaya untuk membenahi peradaban. Jalan raya itu bukan milik polisi. Tapi tanpa polisi, jalan raya berubah menjadi tempat brutalisme. Saya hindari istilah anarkisme tadi karena betul Usman. Kata anarkisme itu adalah puncak tertinggi dari demokrasi itu. Kata anarkisme datang dari penggalan kata an dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, dan arko. Arko artinya kepala, an artinya tanpa kepala. Demokrasi memang harusnya tanpa kepala karena kesetaraan. Tapi udah kata itu udah keburu dipakai. Kalau begitu saya nggak boleh lagi mengajar. Saya mengajar critical thinking di UI. Di dalamnya saya mengajar dua cara berpikir kritis. Satu Marxisme, dua anarkisme. Itu. Marxisme adalah kritik terhadap arogansi kapital. Anarkisme adalah kritik terhadap arogansi kekuasaan. Dua-duanya bermutu untuk menghasilkan demokrasi. Tapi kata itu udah mengalami pejorasi sehingga you anarki, you anarko. Loh itu kata yang bagus. Anda Marxis. Loh itu kata yang bagus. Karena diajarkan berpikir kritis itu. Membongkar ekonomi tanpa pengetahuan Marxisme nggak ada gunanya. Membongkar kekuasaan tanpa pengetahuan anarkisme nggak ada gunanya. Jadi itu pentingnya kita belajar bersama-sama di sini. Tapi itu hanya mungkin dilakukan kalau ada persahabatan antara polisi dan masyarakat sipil. Polisi membutuhkan organic partner, partner yang organis. Partner yang ada dalam satu ekologi, yaitu masyarakat sipil. Tentara tidak memerlukan masyarakat sipil. Tentara hanya bekerja melalui komando. Polisi tidak begitu. Polisi dalam meritokrasi, fungsi mendahului komando. Sebaliknya dalam militer, fungsi itu disebabkan karena ada hierarki komando. Polisi fungsi mendahului komando. Yes. Bisa jelaskan mungkin Bung Rocky? Anda kalau punya poin, pangkatmu itu 3 balak, bisa bertengkar dengan yang 3 bintang. Supaya terlihat betul-betul penguasaan tentang situasi. Reserse yang diperiksa teroris itu boleh kasih poin menentang pendapat dari komandannya. Kan begitu Pak. Tapi dalam kita nggak mungkin begitu. Kalau sudah kan prinsip military efficiency, bila Anda telah membidik, jangan ragu. Kalau masih ragu, tarik picunya. Polisi nggak bisa begitu. Di dalam polisi diskusi itu mesti berlangsung. Karena itu fungsi mendahului komando. Itu nilai dalam kepolisian begitu. Tidak mungkin komando itu dipakai untuk mengaktifkan fungsi. Bagaimana mungkin Kapolri membatalkan fungsi reserse dari seorang petugas di lapangan? Nggak bisa. Karena keahlian dia itu adalah mengintip potensi bahaya. Lapor aja, diskusikan. Itu kan dalilnya begitu. Karena kita sama-sama hidup di dalam satu iklim yang memungkinkan kita bertengkar di dalam sistem demokrasi. Kecuali kita hidup di dalam the republic of fear. Yang setiap kali ada ketakutan, maka minta jaminan polisi. Dengan kata lain, rasa nyaman harus mendahului rasa aman. Itu ide Kamtipmas. Saya merasa aman karena kampung saya di setiap gang ada satu kompi brimob. Memang saya rasa aman. Tapi saya tidak merasa nyaman. Itu soalnya. Kalau keadaan perang, rasa aman harus mendahului rasa nyaman. Dalam keadaan harmoni demokrasi,
Rasa nyaman mendahului rasa aman. Dan itu tugas kepolisian. Gak mungkin saya rasa aman kalau di mana-mana saya lihat ada Kopassus di situ. Gak bisa, saya gak akan aman. Karena saya tahu setiap saat dia bisa kokang senjata. Kayak kemarin kasus demonstrasi di Glodok itu, tentara berkeliaran di situ. Gak ada yang rasa nyaman di situ. Rasa aman diproduksi karena saya tahu di belakang saya ada senjata. Rasa nyaman diproduksi karena saya tahu di belakang saya ada polisi. Kenapa? Saya bisa bercakap-cakap dengan polisi. Kenapa? Kita satu grammar. Polisi itu adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai untuk melakukan tadi tindakan terakhir itu represi. Tapi sebelumnya diskresi polisi itu selebar demokrasi itu. Jadi bagus betul kita bicara di sini hanya untuk menerangkan bahwa negeri ini memerlukan dikembalikannya civilian value, nilai-nilai sipil, bukan orang sipil. Banyak orang sipil yang pikirannya militeristik kok. Dan bisa lebih militer dari tentara tuh. Tetapi demokrasi dan polisi hidup bersama dalam ekologi the supremacy of civilian value. Jadi itu yang menerangkan kenapa kalau kita tiba pada semacam keinginan bersama, kita akan katakan bahwa reformasi polisi itu sudah berlangsung pertama di dalam tahap pemisahan kelembagaan. Tahap kedua adalah transformasi nilai. Dari nilai-nilai yang militeristik di Orde Baru, pergi pada nilai-nilai civilian value di era sekarang. Era ketika seluruh nilai global itu mengalami turbulensi itu. Apa nilai baru sekarang? Nepalisme. Dan seluruh dunia akhirnya mengakui bahwa suara netizen bisa membatalkan suara parlemen. Ada problem dengan hak asasi manusia. Apakah anak muda Nepal yang mencemplungkan Perdana Menterinya ke dalam sungai, dia melanggar hak asasi manusia? Jawabannya, pasti dianggap melanggar. Tetapi bagi mereka yang tahu bahwa deprivasi tidak bisa lagi dikendalikan, mereka anggap saya tidak melanggar hak asasi manusia, hanya melanggar hak pencemaran sungai. Selamat datang Pak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Ya karena silakan Bang Rocky. Ya selamat datang Pak Sigit. Saya sudah sebut 4 kali nama Pak Sigit dan saya tahu Pak Sigit akan tiba on time. Right at the time, Bung Rocky, Pak Kapolri. Saya lanjut lagi ya bahwa saya baru pakai 4 menit, masih ada 8 menit. Jadi waktu kita mengucapkan kata reformasi sebetulnya itu terlambat. Yang kita perlu sekarang adalah istilah transformasi. Setelah lembaga polisi dan militer dipisahkan, sekarang nilai kesipilan itu kita transformasikan ke era ketika seluruh dunia mengalami bahkan bukan lagi transformasi tapi Pak Magnis istilahnya itu transvaluasi kata Nietzsche. Transvaluasi. Orang Jerman bilang Umwertung aller Werte. Umwertung aller Werte. Betul? Ya, betul. Umwertung aller Werte. Transformasi semua nilai itu. Jadi sekali lagi, kepentingan kita dengan reformasi kepolisian ini dimulai dengan transvaluasi. Semua nilai kita bicarakan ulang. Karena bukan cuma di Indonesia terjadi transvaluasi nilai, seluruh dunia. Filipina, Nepal, Timor Leste, Itali, Prancis. Semuanya ada dalam upaya untuk mencari nilai baru apa yang memungkinkan sejarah manusia itu dinaikkan 1 oktav tuh. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa ini satu momentum bagus supaya kita tahu bahwa berpendapat itu diucapkan untuk berbeda, bukan untuk menyetujui. Pendapat hanya disebut pendapat kalau ada yang menentang pendapatmu. Anda berpendapat tidak ada yang menentang, itu artinya Anda lagi berdoa. Doa tidak boleh ditentang, pendapat harus ditentang. Termasuk forum-forum akademis. Di tempat saya mengajar pun di UI itu yang ada feodalisme. Tidak boleh berpendapat alternatif di situ. Saya kasih contoh ya. Satu waktu saya diundang dalam satu
presentasi upacara pengukuhan seorang doktor, teman saya. Sang promovendus, bukan promovendus karena dia perempuan, promovenda. Si perempuan ini selesai presentasi diuji oleh profesor biasa, penguji dan pembimbing. Pada waktu terjadi ujian, saya anggap pertanyaan penguji salah karena salah memahami konsep. Lalu saya angkat tangan. Saya bilang ada yang salah, saya mau bicara. Pemimpin sidang, Anda tidak bisa bicara. Loh kenapa? Anda bukan penguji dan Anda bukan pembimbing. Lalu siapa? Anda undangan. Hah? Sejak kapan satu forum akademis dibedakan antara penguji, pembimbing, dan undangan? Jadi saya datang ke situ diundang hanya untuk menyaksikan toganya dipindahin dari kiri ke kanan. Kan dungu namanya. Semua forum akademis, siapa yang diundang di situ berhak mengajukan dalil atau membantah dalil. Itu tradisi akademis begitu. Jadi kalau Anda diundang misalnya dalam forum disertasi, satu waktu mungkin akan ada perwira tinggi disertasi di sini, saya diundang, kalau saya angkat tangan, jangan larang saya bicara. Karena Anda undang saya bukan untuk nonton seremoni, Anda undang saya untuk memperhatikan logik, metodologi, dan pembicaraan dari isi disertasi itu. Semua orang yang diundang dalam forum akademis berhak untuk membantah dalil akademis. Kita biasakan itu dari PT IKA misalnya. Bukan cuma penguji yang berhak untuk bicara. Siapapun yang ada di ruangan itu, dia adalah makhluk akademis. Dia mesti. Itu yang namanya kebebasan berpendapat. Supaya kita bisa. Ujian paling bermutu itu ujian eksternal, bukan ujian internal. Sama seperti akuntansi. Akuntansi itu audit eksternal lebih bermutu daripada audit internal. Demikian juga kalangan kepolisian tuh. Audit masyarakat sipil terhadap kepolisian lebih bermutu daripada audit internal yang dilakukan oleh fungsi-fungsi keirjenan di sini. Nah, ini sebetulnya kita lagi audit eksternal tuh, itu intinya. Tetapi sekali lagi audit di dalam urusan demokrasi harus basisnya argumen, bukan sentimen. Ngapain mengaudit polisi dengan sentimen? Auditlah dengan argumen. Force of the better argument, itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa pertemuan kita di sini untuk mengaudit kepolisian dengan dua prinsip. Satu, sudahkah kepolisian menyempurnakan proses reformasi dengan mentransvaluasi nilai-nilai di dalam dirinya sendiri. Apa nilai polisi? The supremacy of civilian value. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam keadaan global politics yang betul-betul turbulen, kepolisian lebih mampu untuk menghasilkan pikiran-pikiran akademis daripada lembaga yang lain. Karena dunia yang berubah ini memerlukan pendekatan akademis akhirnya, bukan pendekatan komando. Kalau kita mau berdamai, kita mesti ajukan argumen perdamaian, bukan menambah senjata tuh. PBB dirancang untuk menghasilkan perdamaian setelah Perang Dunia Kedua. Maka kita semua, setiap bangsa kontribusi pada PBB supaya dana perdamaiannya bisa dipakai ketika ada konflik. Oke, sekarang kita hitung. PBB dana perdamaiannya 8 miliar dolar buat menjaga perdamaian. Tetapi dana militer sedunia hari ini 18 triliun dolar. Artinya pasti akan ada perang. Kenapa? Dana perlombaan senjata lebih besar 1000 kali lipat daripada dana perdamaian. Logiknya begitu tuh. Jadi kalau kita produksi ide perdamaian, ide kesosialan manusia, ide yang dihasilkan oleh peradaban masyarakat sipil, Indonesia bisa jadi proponen pertama untuk mengatakan bahwa kami paham tentang imperialisme, kami paham tentang kekerasan. Karena itu kami menginginkan ada perdamaian. Melihatkan postur kepolisian mendahului postur militer. Karena dunia menganggap bahwa hanya dengan postur kepolisian, junto postur masyarakat sipil,
dimungkinkan percakapan tentang perdamaian itu bisa dihasilkan. Oh ya, tapi pemimpinnya militer, Pak Prabowo militer. Mari kita kepung Pak Prabowo itu dengan nilai-nilai sipil. Karena kemarin dia bicara di PBB dengan nilai-nilai sipil. Sementara seseorang yang datang dari tradisi sipil yang memimpin negara demokrasi terbesar Amerika pakai nilai-nilai militeristik. Kan di situ kontrasnya tuh. Jadi sekali lagi, negeri ini didirikan berdasarkan kemampuan berargumentasi. Para pendiri negeri ini, bangsa ini adalah mereka yang mampu berargumen secara akademis. Haji Agus Salim, nggak ada yang bisa lawan Haji Agus Salim kalau lagi bikin retorika. Nggak ada yang bisa lawan ketajaman Sultan Syahrir dalam diplomasi. Nggak ada yang bisa lawan Soekarno dalam upaya untuk mengingat-ingat sejarah kolonialisme. Nggak ada yang bisa lawan Natsir kalau mendalilkan hubungan antara Islam dan demokrasi. Negeri ini dihasilkan oleh kaum yang berpikir. Kenapa sekarang kita dikuasai oleh para buzzer? Itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi saya mau ucapkan ini dengan lantang bahwa selamat datang kepolisian di wilayah supremasi nilai-nilai sipil. Inti dari nilai sipil adalah bertengkar. Pertengkaran itu memajukan pikiran. Tetapi sekali lagi tentu ada batas yang memang diatur undang-undang. Tapi jangan tambahkan keterangan lain pada undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat. Ada aturan tambahan. Iya, aturan itu harusnya membuat kebebasan berpendapat itu makin lama makin bagus. Bukan makin lama makin tersingkir. Jadi sekali lagi hanya ada satu lembaga yang mampu punya diskresi lebar demokrasi, yaitu kepolisian. Nah, diskresi itu yang memungkinkan saya bersahabat dengan Pak Sigit, bersahabat dengan Pak Herimen, bersahabat dengan Pak Agus di sini dan semua, Pak Silitonga segala macam. Jadi demi percakapan akademis kita mungkin perbanyak pertemuan semacam ini di dalam lingkungan yang kita pastikan bahwa kita bisa mengembalikan persatuan Indonesia berdasarkan demokrasi, bukan berdasarkan feodalisme. Sekali lagi, selamat berjumpa dalam pertukaran pikiran. Dan sekali lagi, pikiran yang dipertukarkan karena dia dipertentangkan. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia dibantah oleh pikiran yang lain. Terima kasih.